sebuah kawasan pegunungan Persia yang megah, lahirlah seorang anak laki-laki dari keluarga bangsawan Sasaniyah yang berpengaruh. Anak ini diberi nama Hurmuzan, sebuah nama yang melambangkan kekuatan dan kebesaran. Hurmuzan dibesarkan dalam lingkungan yang syarat dengan kemewahan dan kehormatan, dikelilingi oleh budaya Persia yang agung dan nilai-nilai keberanian. Ayahnya adalah seorang pejabat tinggi di istana, sementara ibunya dikenal sebagai seorang wanita yang bijaksana. Sejak kecil, Hurmuzan telah menunjukkan bakat luar biasa dalam seni bela diri dan strategi perang. Gurunya sering memuji kecerdasannya yang tajam dan kemampuan beradaptasi dalam situasi sulit. Sebagai putra bangsawan, ia sering mengikuti latihan militer bersama prajurit-prajurit terbaik Sasaniyah. Tidak hanya pandai dalam perang, Hurmuzan juga fasih dalam sastra dan diplomasi, menjadikannya seorang pemimpin yang lengkap. Ketika dewasa, Hurmuzan menjadi salah satu gubernur provinsi penting di Persia. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas namun adil. Namun, masa kejayaannya mulai terguncang ketika pasukan Muslim mulai menaklukkan wilayah Persia satu persatu. Hurmuzan, yang bertanggung jawab atas provinsi Khuzestan, segera menjadi tokoh penting dalam perlawanan terhadap pasukan Islam. Hurmuzan memimpin pasukannya dengan gagah berani dalam berbagai pertempuran. Ia terkenal dalam pertempuran Nahavan, salah satu pertempuran terakhir besar yang melibatkan Kekaisaran Sasaniyah. Meski pasukannya bertempur dengan sengit, takdir tidak berpihak pada mereka. Pasukan Muslim dengan strategi dan semangat juang yang kuat berhasil memukul mundur dan menghancurkan pertahanan Persia. Setelah kekalahan itu, Hurmuzan mundur ke bentengnya di Shustar, sebuah kota yang dikelilingi oleh sungai. Di sana, ia mencoba mengumpulkan kekuatan baru dan bertahan selama mungkin. Namun, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Ahnaf bin Qais mengepung kota itu. Setelah pengepungan panjang, Hurmuzan menyerah dengan syarat ia akan dibawa ke hadapan Khalifah Umar bin Khattab di Madinah. Hurmuzan dibawa ke Madinah sebagai tawanan. Dengan pakaian kebesarannya yang mewah, ia berdiri di hadapan Umar bin Khattab yang dikenal karena kesederhanaan dan keadilannya. Dalam pertemuan ini, Hurmuzan menunjukkan kecerdasannya. Ketika Umar meminta penjelasan mengapa ia terus melawan umat Islam, Hurmuzan memberikan jawaban yang bijaksana, membuat Umar kagum. Namun, ada satu momen yang menjadi titik balik dalam hidup Hurmuzan. Ketika ia meminta air minum, Umar memerintahkannya untuk diberi air. Hurmuzan kemudian berkata, "Aku tidak akan minum sampai aku diberi jaminan keselamatan." Umar setuju untuk memberikan jaminan itu. Dengan cerdik, Hurmuzan menumpahkan airnya, menghindari kemungkinan dieksekusi. Umar, yang menghormati kata-katanya, membebaskan Hurmuzan dari hukuman mati. Setelah kejadian itu, Hurmuzan memutuskan untuk memeluk Islam. Ia melihat keadilan, kesederhanaan, dan kemuliaan hati dalam ajaran Islam serta dalam sikap Umar bin Khattab. Setelah masuk Islam, Hurmuzan hidup sebagai seorang Muslim yang taat, meskipun ia pernah menjadi musuh umat Islam. Kisah Hurmuzan adalah perjalanan dari seorang bangsawan yang sombong menjadi seorang Muslim yang rendah hati. Transformasinya menunjukkan bagaimana kekuatan iman dan keadilan dapat mengubah hati yang paling keras sekalipun. Hurmuzan adalah seorang bangsawan Persia dari Kekaisaran Sasaniyah yang memainkan peran penting selama penaklukan Muslim atas Persia pada abad ke-7 Masehi. Berikut adalah tokoh dan peristiwa yang terkait dengan Hurmuzan. Tokoh terkait. Pertama, Khalifah Umar bin Khattab. Di tengah panasnya medan pertempuran di Persia, nama Hurmuzan menggema sebagai seorang bangsawan yang tangguh dan seorang pemimpin perang yang licik. Sebagai salah satu gubernur di Kekaisaran Sasaniyah, ia memimpin perlawanan terhadap pasukan Muslim yang dipimpin oleh para panglima hebat seperti Sa'ad bin Abi Waqqas dan Ahnaf bin Qais. Hurmuzan dikenal cerdik, pemberani, dan pantang menyerah meski kekaisarannya runtuh satu demi satu. Namun, takdir membawa Hurmuzan ke sebuah perjalanan yang tidak pernah ia bayangkan. Setelah kekalahan di pertempuran Nahavan yang dijuluki sebagai kunci kemenangan bagi umat Islam, Hurmuzan terpaksa mundur ke kota Shustar, salah satu benteng terakhir di Persia. Tetapi, pengepungan yang panjang membuatnya menyerah dengan syarat. Nyawanya akan dilindungi dan ia akan dihadapkan langsung kepada Khalifah umat Islam, Umar bin Khattab, di Madinah. Dibawa sebagai tawanan, Hurmuzan memasuki Madinah dengan jubah kebesarannya, dihiasi kain sutra dan perhiasan. Penampilannya begitu mencolok, membuat banyak warga Madinah terpesona sekaligus terkejut. Mereka belum pernah melihat seorang bangsawan Persia dengan segala kemegahannya.
Ketika Hurmuzan dibawa ke hadapan Umar bin Khattab, pemandangan yang ia saksikan sangat kontras dengan kemewahan yang biasa ia lihat di istana Sasaniyah. Umar, pemimpin umat Islam, duduk di atas tikar sederhana dengan pakaian yang penuh tambalan. Tidak ada tanda-tanda kekuasaan yang megah, namun aura wibawa Umar begitu kuat. "Apakah ini khalifah?" bisik Hurmuzan penuh heran. Baginya, kekuasaan selalu disimbolkan dengan kekayaan dan kemegahan. Namun di hadapannya berdiri seorang pemimpin yang dihormati karena kesederhanaannya. Umar menatap Hurmuzan dengan tajam. "Katakan, mengapa kau terus melawan kami, meski kau tahu kekuatan kalian telah runtuh?" tanyanya dengan nada tegas. Hurmuzan dengan kecerdasannya menjawab, "Aku tidak melawan karena kebencian, tetapi karena aku melihat kalian begitu gigih. Siapa yang tidak akan melawan musuh yang kuat dan penuh semangat?" Jawaban itu membuat Umar merenung sejenak. Namun, satu peristiwa kemudian menjadi titik balik hubungan mereka. Dalam dialognya, Hurmuzan meminta air untuk diminum. Umar memerintahkan seseorang untuk memberinya secangkir air. Saat hendak meminumnya, Hurmuzan berhenti sejenak dan berkata, "Apakah aku dijamin keselamatanku hingga aku selesai minum ini?" Umar menjawab, "Ya, kau aman hingga selesai minum." Mendengar itu, Hurmuzan dengan cerdik menumpahkan air tersebut, membuatnya mustahil untuk selesai minum. Umar, yang terkenal memegang teguh kata-katanya, menghormati kesepakatan itu dan tidak mengeksekusinya. Setelah peristiwa itu, Hurmuzan mulai merenungi keadilan yang ia saksikan. Umar, meski sebagai pemimpin besar, tetap konsisten pada prinsip keadilan dan kejujuran, bahkan kepada musuhnya. Hurmuzan, yang sebelumnya memandang Islam hanya sebagai ancaman, mulai melihat agama ini dengan mata yang berbeda. Beberapa waktu kemudian, Hurmuzan memutuskan untuk memeluk Islam. Keputusan ini bukan karena paksaan, tetapi karena ia menyaksikan bagaimana ajaran Islam diwujudkan dalam tindakan nyata oleh Umar bin Khattab. Setelah menjadi Muslim, Hurmuzan hidup dalam damai di Madinah. Ia sering berbagi pengalamannya sebagai seorang mantan bangsawan Persia, memperkaya wawasan umat Islam tentang dunia di luar Jazirah Arab. Hubungan Hurmuzan dan Umar bin Khattab mencerminkan pertemuan dua kepribadian besar dari latar belakang yang sangat berbeda. Hurmuzan, yang awalnya datang sebagai musuh, akhirnya menjadi seorang Muslim yang setia. Umar, dengan keadilannya, tidak hanya memenangkan pertempuran, tetapi juga hati seorang pemimpin besar Persia. Kisah ini adalah bukti bagaimana keadilan, kesederhanaan, dan keteguhan pada prinsip dapat melampaui batas-batas budaya, bahasa, dan bahkan permusuhan. Kedua, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika cahaya Islam mulai menyebar ke luar Jazirah Arab, Kekaisaran Sasaniyah, salah satu peradaban terbesar di dunia, menjadi salah satu tujuan dakwah yang juga harus dilalui melalui pertempuran. Di tengah gelombang penaklukan tersebut, dua tokoh besar dari latar belakang yang berbeda bertemu di medan perang. Sa'ad bin Abi Waqqas, panglima pasukan Muslim, dan Hurmuzan, seorang bangsawan Persia yang tangguh. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang paling dekat. Ia dikenal sebagai seorang prajurit ulung, pemanah yang handal, dan seorang pemimpin yang bijaksana. Setelah wafatnya Rasulullah, Sa'ad dipercaya untuk memimpin pasukan Muslim dalam salah satu pertempuran terbesar melawan Persia, yaitu pertempuran Al-Qadisiyah. Dalam pertempuran ini, Sa'ad tidak hanya menunjukkan kemampuan strategisnya, tetapi juga kebijaksanaannya dalam memimpin pasukan Muslim yang jumlahnya lebih kecil dibandingkan pasukan Persia yang besar dan dilengkapi dengan gajah perang. Di sisi lain, Hurmuzan adalah gubernur Khuzestan yang memiliki reputasi sebagai pemimpin yang cerdas dan taktis. Ia telah mengabdikan hidupnya untuk mempertahankan kekuasaan Kekaisaran Sasaniyah. Setelah kekalahan Persia di Al-Qadisiyah, Hurmuzan mengambil peran penting dalam upaya bertahan di wilayah selatan Persia. Setelah kekalahan Persia di Al-Qadisiyah, pasukan Muslim di bawah pimpinan Sa'ad terus bergerak maju ke wilayah Persia. Salah satu pertempuran besar yang melibatkan kedua tokoh ini terjadi di wilayah Ahwas, tempat Hurmuzan mengatur pertahanan untuk menghalangi laju pasukan Muslim. Hurmuzan menggunakan berbagai taktik licik untuk memperlambat pasukan Sa'ad. Ia memanfaatkan medan yang sulit, seperti sungai dan pegunungan, untuk melindungi pasukannya. Namun Sa'ad, dengan pengalamannya yang luas,
memerintahkan para komandan Muslim seperti Ahnaf bin Qais untuk mengepung wilayah itu dengan strategi yang matang. Setelah perlawanan panjang, pasukan Muslim berhasil memukul mundur Hurmuzan, memaksa dia mundur ke benteng Shustar. Di sana, Hurmuzan kembali bertahan dengan gigih, tetapi pasukan setelah menyerah, Hurmuzan ditawan dan dibawa ke Madinah untuk dihadapkan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Meskipun Sa'ad tidak langsung hadir dalam perjalanan Hurmuzan ke Madinah, peran Sa'ad sebagai panglima besar pasukan Muslim sangat menentukan nasib Hurmuzan. Sa'ad, dengan strateginya yang brilian, membuka jalan bagi jatuhnya Persia ke tangan Islam, sehingga mempertemukan Hurmuzan dengan umat Islam. Interaksi ini menjadi titik balik dalam hidup Hurmuzan, yang akhirnya memutuskan untuk memeluk Islam setelah melihat keadilan Khalifah Umar dan para sahabat lainnya. Pertemuan tak langsung antara Sa'ad bin Abi Waqqas dan Hurmuzan di medan perang adalah kisah tentang dua tokoh besar dengan nilai dan tujuan yang berbeda. Sa'ad bertarung demi menyebarkan cahaya Islam, sementara Hurmuzan berjuang mempertahankan warisan Kekaisaran Sasaniyah. Namun, pertemuan ini menghasilkan sebuah warisan penting. Transformasi Hurmuzan dari seorang musuh tangguh menjadi seorang Muslim yang taat. Peran Sa'ad dalam penaklukan Persia menunjukkan bahwa kepemimpinan yang bijaksana dapat mengubah sejarah, membawa sebuah peradaban menuju kebenaran. Ketiga, Rustum Farokzad. Di masa kejayaan Kekaisaran Sasaniyah, dua nama besar muncul sebagai tokoh penting dalam mempertahankan kejayaan Persia dari gelombang serangan pasukan Muslim. Hurmuzan, seorang gubernur yang tangguh dari wilayah Khuzestan, dan Rustum Farokzad, panglima tertinggi Persia. Keduanya adalah simbol perlawanan terakhir Persia terhadap pasukan Islam yang dengan cepat menguasai wilayah-wilayah kekaisaran. Rustum Farokzad dikenal sebagai salah satu jenderal paling dihormati di Kekaisaran Sasaniyah. Ia tidak hanya ahli dalam strategi perang, tetapi juga seorang pemimpin yang penuh karisma. Sebagai panglima tertinggi, Rustum memimpin pasukan Persia dalam pertempuran Al-Qadisiyah yang menjadi salah satu pertempuran paling menentukan dalam sejarah Islam dan Persia. Rustum dipilih oleh Kaisar Yazdegerd III untuk memimpin pertahanan Persia melawan ancaman pasukan Muslim yang semakin mendekati jantung kekaisaran. Dalam pandangannya, mempertahankan Persia adalah tugas suci yang harus ia emban dengan segala daya dan upaya. Di masa kejayaan Kekaisaran Sasaniyah, dua tokoh besar berdiri sebagai benteng terakhir perlawanan Persia terhadap gelombang serangan pasukan Muslim. Hurmuzan, gubernur wilayah Khuzestan yang strategis, dan Rustum Farokzad, panglima tertinggi kekaisaran. Mereka berjuang mempertahankan tanah air mereka dengan keberanian dan kecerdikan di tengah bayang-bayang runtuhnya kekaisaran yang agung. Sebagai panglima tertinggi, Rustum Farokzad adalah figur karismatik yang dihormati di seluruh Persia. Ia memimpin dengan keberanian dan kecakapan militer yang tak tertandingi. Kaisar Sasaniyah, Yazdegerd III, mempercayakan Rustum untuk mempertahankan Persia dari pasukan Muslim yang terus mendekat. Dalam pertempuran Al-Qadisiyah, 636 Masehi, Rustum mengerahkan kekuatan penuh. Ribuan prajurit Persia, gajah perang yang menggentarkan, dan strategi militer yang dirancang dengan hati-hati. Namun, meskipun Rustum adalah ahli strategi, ia menghadapi lawan yang tangguh dalam diri Sa'ad bin Abi Waqqas, panglima pasukan Muslim. Pertempuran Al-Qadisiyah berlangsung selama 4 hari yang melelahkan, dan meskipun Rustum bertempur dengan gagah berani, ia gugur di medan perang. Kekalahan ini menjadi titik balik yang mengantarkan Kekaisaran Sasaniyah pada keruntuhannya. Di sisi lain, Hurmuzan adalah seorang gubernur wilayah Khuzestan yang memainkan peran penting dalam mempertahankan kekaisaran setelah kekalahan di Al-Qadisiyah. Ia adalah seorang pemimpin yang cerdas, ahli dalam bertahan, dan dikenal karena kemampuannya menggunakan medan untuk melawan pasukan yang lebih besar. Hurmuzan memimpin berbagai perlawanan kecil melawan pasukan Muslim setelah kematian Rustum. Ia menyadari bahwa kematian Rustum merupakan pukulan besar bagi moral pasukan Persia, tetapi ia tidak menyerah. Hurmuzan memusatkan pertahanannya di benteng-benteng kuat di wilayah selatan Persia, seperti di Shustar dan Ahwas. Meskipun Rustum dan Hurmuzan memiliki peran yang berbeda, mereka terhubung melalui tujuan yang sama, mempertahankan Kekaisaran Sasaniyah dari kehancuran. Sebagai panglima tertinggi, Rustum mengoordinasikan strategi keseluruhan kekaisaran.
sementara Hurmuzan memegang kendali di garis depan di wilayah Khuzestan. Sebelum pertempuran Al-Qadisiyah, Hurmuzan dan Rustum bekerja sama dalam merancang strategi untuk menghadapi pasukan Muslim. Namun, ketika Rustum gugur di medan perang, Hurmuzan harus berjuang sendirian, mencoba menghalangi laju pasukan Muslim yang semakin mendekati jantung Persia. Nasib kedua tokoh besar ini sangat berbeda. Rustum Farokzad meninggal di medan perang, mempertahankan kekaisaran dengan segenap jiwanya. Kematian Rustum menjadi simbol akhir dari perlawanan Persia yang terorganisasi. Sementara itu, Hurmuzan, setelah pengepungan panjang di Shustar, akhirnya ditangkap dan dibawa sebagai tawanan ke Madinah. Di sana, Hurmuzan bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab. Setelah melalui peristiwa yang menegangkan, Hurmuzan memeluk Islam dan menjalani hidup sebagai bagian dari komunitas Muslim, meninggalkan masa lalunya sebagai pemimpin Persia. Rustum Farokzad dan Hurmuzan adalah cerminan dari kegigihan Kekaisaran Sasaniyah dalam menghadapi ancaman besar. Rustum menunjukkan keberanian hingga akhir hayatnya, sementara Hurmuzan dengan kecerdasannya berhasil bertahan dan menemukan jalan baru dalam hidupnya. Kisah mereka adalah pengingat tentang bagaimana sejarah dipengaruhi oleh pilihan para pemimpin besar di masa-masa sulit dan bagaimana takdir dapat membawa kehidupan seseorang ke arah yang tak terduga. Peristiwa terkait. Pertama, Pertempuran Nahafan, 642 Masehi. Di sebuah lembah subur yang dikelilingi bukit-bukit hijau di Persia, berdirilah dua pasukan yang siap berhadapan. Di satu sisi, ada pasukan Muslim yang jumlahnya relatif kecil, tetapi penuh semangat dan keyakinan. Di sisi lain, pasukan Kekaisaran Sasaniyah yang berjumlah besar dan dipimpin oleh para komandan berpengalaman. Tahun 642 Masehi, pertempuran ini dikenal dalam sejarah sebagai Pertempuran Nahafan, sebuah titik balik yang akan menentukan nasib Persia. Di kemah pasukan Muslim, seorang komandan yang terkenal karena kecerdasan dan keberaniannya, Nu'man bin Muqarrin, berdiri di hadapan prajurit-prajuritnya. Api unggun kecil menerangi wajah mereka yang penuh keyakinan. Nu'man mengangkat suaranya. Wahai pasukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di sini bukan untuk merampas tanah atau harta. Kita bertempur untuk menegakkan keadilan dan membawa cahaya Islam ke negeri ini. Jangan gentar dengan jumlah mereka yang besar, karena kemenangan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu prajurit dengan nada tegas bertanya, "Wahai pemimpin kami, bagaimana kita akan melawan mereka? Jumlah kita jauh lebih sedikit." Nu'man tersenyum kecil. "Strategi kita adalah keteguhan dan doa. Esok hari, aku akan memimpin serangan awal. Jika aku gugur, komando akan jatuh kepada Hudzaifah bin Al-Yaman. Jika ia gugur, maka kepada Jabir bin Abdullah. Tetaplah bersatu dan jangan pernah menyerah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita," teriak para prajurit serentak. Fajar menyingsing dan kedua pasukan bersiap untuk bertempur. Pasukan Persia yang dipimpin oleh seorang jenderal tangguh, Mardan Shah, berdiri dalam formasi ketat. Mereka yakin akan kemenangan mengingat jumlah mereka yang jauh lebih besar dan pengalaman mereka dalam perang. Di atas bukit kecil, Mardan Shah berbicara kepada para perwiranya. "Lihat mereka, hanya segerombolan kecil. Hari ini kita akan menunjukkan bahwa Kekaisaran Sasaniyah tidak dapat dikalahkan." Seorang perwira muda bertanya, "Bagaimana jika mereka memiliki taktik yang tidak kita duga, tuanku?" Mardan Shah tersenyum sinis. "Jumlah kita cukup untuk menghancurkan mereka dalam sekali serang. Jangan takut pada musuh yang hanya mengandalkan keberanian." Nu'man memimpin pasukan Muslim dengan seruan takbir, Allahu Akbar. Mereka menyerang dengan formasi rapi, menghantam barisan depan pasukan Persia. Serangan pertama ini membuat Persia terkejut. Namun, Mardan Shah segera mengerahkan pasukan cadangan untuk menekan balik. Di tengah pertempuran, Nu'man terjatuh setelah terkena panah musuh. Ia memanggil Hudzaifah bin Al-Yaman yang segera mengambil alih komando. "Terus maju, jangan goyah," seru Hudzaifah dengan lantang. Hudzaifah melihat peluang untuk memecah pertahanan Persia. Ia memerintahkan sebagian pasukan untuk berpura-pura mundur, sebuah taktik yang dirancang untuk memancing Persia keluar dari posisi pertahanan mereka.
Pura-pura lemah adalah senjata kita hari ini, ujar Hudzaifah kepada para komandan lainnya. Ketika pasukan muslim berpura-pura mundur, Mardan Shah yang terlalu percaya diri memerintahkan pasukannya untuk mengejar. Kejar mereka, jangan biarkan mereka kabur. Namun begitu pasukan Persia keluar dari formasi pertahanan mereka, pasukan muslim yang bersembunyi di sisi bukit menyerang dari arah samping. Serangan mendadak ini menghancurkan moral pasukan Persia. Ini jebakan, kembali ke formasi, teriak salah satu perwira Persia, namun sudah terlambat. Barisan Persia mulai kacau, pertempuran berlangsung hingga malam tiba, tetapi kekalahan Persia semakin nyata. Pasukan mereka tercerai-berai dan Mardan Shah gugur di medan perang. Para prajurit Persia yang tersisa melarikan diri, meninggalkan benteng mereka untuk dikuasai pasukan muslim. Hudzaifah bin Al-Yaman berdiri di tengah medan perang yang kini hening, dengan para prajurit muslim mengangkat tangan ke langit, mengucapkan syukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita kemenangan, serunya. Kemenangan di pertempuran Nahafan tidak hanya menjadi akhir dari perlawanan besar Persia, tetapi juga membuka jalan bagi penaklukan penuh wilayah Sasaniyah oleh pasukan muslim. Kekaisaran yang dulu megah kini berada di ambang keruntuhan, dan cahaya Islam mulai menyinari Persia. Kisah ini adalah bukti bagaimana keberanian, strategi, dan keyakinan dapat mengalahkan kekuatan yang jauh lebih besar. Kedua, penangkapan Hurmuzan. Matahari telah tenggelam di ufuk barat, mewarnai langit dengan semburat jingga, ketika benteng Shustar berdiri tegar, dikelilingi oleh sungai-sungai yang mengalir deras. Di dalam benteng, seorang gubernur Persia yang terkenal karena kecerdasan dan keberaniannya, Hurmuzan, sedang mempersiapkan perlawanan terakhirnya. Pasukan muslim telah mengepung benteng ini selama berminggu-minggu, dipimpin oleh Ahnaf bin Qais, salah satu panglima Islam yang dikenal karena strateginya yang tak terkalahkan. Hurmuzan berdiri di atas menara pengawas, memandang ke arah perkemahan pasukan muslim yang tampak seperti lautan api unggun di malam hari. Wajahnya menunjukkan kegelisahan, tetapi matanya masih memancarkan keberanian. Seorang penasihat mendekat, wajahnya pucat. "Tuanku, persediaan makanan kita hampir habis." Pasukan mulai kehilangan semangat. Hurmuzan menghela napas panjang. "Kita tidak akan menyerah semudah itu. Shustar adalah benteng terakhir kita. Jika kita jatuh, Persia akan kehilangan segalanya." Penasihat itu mencoba membujuk, "Tapi tuanku, pengepungan ini tidak bisa kita lawan lebih lama lagi. Jika kita menyerah, mungkin mereka akan memberi kita belas kasihan." Dengan nada tegas, Hurmuzan menjawab, "Aku tidak akan menyerahkan kehormatan Persia begitu saja. Jika mereka ingin Shustar, mereka harus berjuang untuk itu." Di sisi lain, Ahnaf bin Qais memerintahkan serangan terakhir. Dengan kecerdikannya, ia mengarahkan pasukan muslim untuk memutus aliran sungai yang menjadi sumber air utama benteng. Ketika air mulai surut, pasukan di dalam benteng semakin panik. "Lakukan seperti yang direncanakan," ujar Ahnaf kepada para komandannya. "Hurmuzan adalah kunci kemenangan di wilayah ini. Jika kita menangkapnya, sisa perlawanan Persia akan berakhir." Pasukan muslim menyerbu benteng dengan kekuatan penuh. Setelah pertempuran sengit, akhirnya pintu gerbang utama berhasil ditembus. Hurmuzan, yang kini kehabisan pilihan, akhirnya memutuskan untuk menyerah. Ia mengenakan jubah kebesarannya yang dihiasi sutra dan perhiasan emas, mencoba mempertahankan martabatnya sebagai seorang bangsawan Persia. Ketika pasukan muslim menemukannya di ruang utama benteng, Ahnaf bin Qais maju ke depan. "Apakah kau Hurmuzan, gubernur Khuzestan?" tanya Ahnaf dengan nada tegas. Hurmuzan mengangguk pelan. "Ya, aku adalah Hurmuzan. Jika kau seorang panglima yang bijak, kau akan menghormati syarat-syarat penyerahanku." Ahnaf menatapnya dengan dingin. "Syarat-syarat apa yang ingin kau ajukan, wahai gubernur?" "Nyawaku dilindungi dan aku dibawa ke hadapan pemimpin kalian di Madinah. Aku ingin berbicara langsung dengan Khalifah Umar bin Khattab." Ahnaf memikirkannya sejenak, lalu berkata, "Kami bukan bangsa yang mengingkari janji. Kau akan dibawa ke Madinah sesuai permintaanmu. Tetapi ingatlah, kau kini adalah tawanan kami." Hurmuzan menunduk. "Kalau begitu, bawa aku. Aku ingin melihat seperti apa pemimpin kalian yang disebut-sebut begitu adil itu." Dalam perjalanan ke Madinah,
Hurmuzan terkejut dengan kesederhanaan pasukan muslim. Tidak ada kemewahan, tidak ada tanda-tanda keserakahan, hanya keteguhan iman dan kedisiplinan. Ia mulai memahami mengapa pasukan ini begitu sulit dikalahkan. Ketika tiba di Madinah, Hurmuzan dibawa ke hadapan Khalifah Umar bin Khattab. Umar, yang terkenal dengan kesederhanaannya, mengenakan pakaian penuh tambalan dan duduk di atas tikar sederhana. Hurmuzan berdiri dengan jubah kebesarannya, merasa canggung di hadapan khalifah yang jauh dari kesan mewah. Umar menatapnya dengan tatapan tajam. "Apakah kau Hurmuzan?" tanya Umar. "Ya, aku Hurmuzan," jawabnya dengan nada tegas. "Kenapa kau terus melawan kami, meskipun kekaisaranmu sudah hampir runtuh?" Hurmuzan tersenyum tipis. "Karena itulah tugas seorang pemimpin, wahai Umar. Aku bertanggung jawab atas rakyatku, dan aku tidak akan menyerah tanpa perlawanan." Umar mengangguk perlahan. Jawaban yang bijaksana. Tetapi ingat, kami tidak datang untuk menaklukkan dunia. Kami datang untuk menegakkan keadilan dan menyampaikan kebenaran. Di tengah percakapan, Hurmuzan meminta air. Umar memerintahkan seseorang untuk membawakan air dalam sebuah mangkuk sederhana. Sebelum meminumnya, Hurmuzan berkata, "Apakah aku aman sampai aku selesai minum ini?" Umar menjawab, "Ya, kau aman sampai kau selesai minum." Dengan cerdik, Hurmuzan menumpahkan air itu ke tanah. "Sekarang aku tidak bisa selesai minum, dan kau telah memberiku jaminan keselamatan." Umar tersenyum kecil, menghargai kecerdikan Hurmuzan. "Kau cerdik, tetapi kami tidak mengingkari janji. Kau aman." Setelah beberapa waktu di Madinah, Hurmuzan mulai terkesan dengan keadilan dan kesederhanaan dalam pemerintahan Islam. Ia akhirnya memutuskan untuk memeluk Islam, meninggalkan masa lalunya sebagai musuh. Kisah penangkapan Hurmuzan menjadi salah satu bukti bagaimana keadilan dan prinsip Islam dapat melunakkan hati bahkan musuh yang paling tangguh sekalipun. Ketiga, Hurmuzan memeluk Islam. Hari itu, kota Madinah bersinar terang. Tidak hanya karena matahari yang hangat di atas langit, tetapi juga karena berita yang mengguncang warga. Hurmuzan, mantan gubernur Persia yang pernah menjadi musuh tangguh pasukan Muslim, telah memeluk Islam. Bagi banyak orang, ini adalah bukti kuat tentang kekuatan keadilan dan rahmat Islam. Namun bagi Hurmuzan sendiri, ini adalah awal dari perjalanan baru yang penuh pelajaran. Setelah mengucapkan syahadat di hadapan Khalifah Umar bin Khattab, Hurmuzan merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Umar dengan senyum hangat tetapi tetap bersahaja berbicara kepadanya. "Hurmuzan, sekarang kau adalah saudara kami dalam Islam. Semua dosamu yang lalu telah diampuni. Tetapi kau harus ingat, di sini tidak ada tempat untuk kesombongan. Kau akan hidup seperti kami, dengan kesederhanaan dan keteguhan iman." Hurmuzan mengangguk dengan hormat. "Aku menerima itu, wahai Umar. Tetapi ajarilah aku tentang Islam, karena aku ingin memahami apa yang membuat kalian begitu kuat meski tanpa kemewahan." Umar tersenyum kecil. "Islam adalah tentang tauhid, keadilan, dan kesederhanaan. Jika kau memegang itu, kau akan menemukan kekuatan yang lebih besar daripada segala kekuasaan di dunia." Sebagai mantan bangsawan, Hurmuzan awalnya merasa sulit menyesuaikan diri dengan gaya hidup sederhana umat Islam di Madinah. Suatu hari, ia berjalan bersama seorang sahabat Nabi, Hudzaifah bin Al-Yaman, yang ditugaskan untuk mendampinginya. Ketika melewati pasar, Hurmuzan melihat orang-orang berdagang tanpa rasa curiga. Tidak ada penjaga bersenjata, dan tidak ada kemewahan yang dipamerkan. "Apakah ini yang kalian sebut keadilan?" tanya Hurmuzan. "Bagaimana kalian bisa percaya satu sama lain tanpa penjaga?" Hudzaifah menjawab dengan tenang, "Kami percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pada amanah. Di sini, setiap orang tahu bahwa mereka diawasi oleh Yang Maha Melihat. Itu jauh lebih kuat daripada penjaga dengan pedang." Hurmuzan terdiam, kagum dengan apa yang ia saksikan. Suatu hari, Hurmuzan dipanggil oleh Umar ke rumahnya. Ketika ia tiba, ia mendapati Umar sedang duduk di atas tikar sederhana, mengenakan pakaian yang penuh tambalan. "Duduklah, Hurmuzan," kata Umar, menunjuk ke tikar di sampingnya. Hurmuzan, yang terbiasa dengan singgasana mewah, awalnya merasa ragu, tetapi ia menuruti perintah Umar. "Wahai Umar, aku tidak mengerti.
kata Hurmuzan dengan nada penuh rasa ingin tahu. Bagaimana kau bisa memimpin umat ini tanpa kemegahan atau pengawal? Bukankah seorang pemimpin seharusnya menunjukkan kekuasaannya? Umar tersenyum, menatapnya dengan mata penuh kebijaksanaan. Kekuatan seorang pemimpin bukanlah dari kemewahan, tetapi dari kepercayaan rakyatnya. Aku tidak butuh pengawal karena aku melayani rakyatku, bukan memerintah mereka. Jika aku adil, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjagaku. Hurmuzan mengangguk perlahan. Di Persia, aku memerintah dengan rasa takut, tetapi di sini, kau memimpin dengan kepercayaan. Mungkin inilah yang membuat Islam begitu kuat. Meski baru menjadi Muslim, Hurmuzan memiliki banyak wawasan yang berharga dari masa lalunya. Ia sering diminta oleh Umar untuk memberikan saran dalam strategi dan diplomasi. Namun, ia selalu mengingatkan dirinya untuk tidak sombong dengan pengetahuannya. Pada suatu kesempatan, Umar bertanya kepadanya, "Hurmuzan, kau pernah memimpin wilayah besar. Apa yang kau pelajari dari itu?" Hurmuzan menjawab dengan rendah hati, "Aku belajar bahwa keadilan lebih kuat daripada pedang, dan keteguhan hati lebih berharga daripada emas. Tetapi aku baru menyadari bahwa hanya dengan iman, seorang pemimpin bisa benar-benar adil." Hurmuzan hidup di Madinah sebagai seorang muslim yang taat. Ia dikenal karena kebijaksanaannya dalam memberikan nasihat kepada khalifah dan membantu umat Islam memahami budaya Persia yang baru ditaklukkan. Namun, hidupnya berakhir tragis ketika ia menjadi korban kesalahpahaman dalam sebuah peristiwa pembunuhan terhadap Khalifah Umar. Meski demikian, warisan Hurmuzan sebagai seorang pemimpin yang berubah dari seorang bangsawan sombong menjadi muslim yang rendah hati terus dikenang. Kisahnya menjadi pengingat bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja dan keadilan serta rahmat dapat melunakkan hati yang paling keras sekalipun. Hurmuzan adalah contoh dari transformasi seorang bangsawan dari musuh menjadi bagian dari komunitas muslim yang mencerminkan kebijakan Islam dalam memperlakukan tawanan perang secara adil.